Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Seperti biasa, saya Gusti Muhammad Hermawan kembali menyapa Anda dalam program Majelis Sore yang insya Allah kita akan membahas kajian-kajian Islam bersama dengan narasumber kita yang berasal dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada hari ini kita kembali kehadiran dari beliau yang kemudian juga tidak bosan-bosannya untuk selalu membahas seputar tema yang bisa dibilang berkelanjutan. Karena kemudian kita ketahui begitu banyak para wali Allah yang kemudian juga ada di bumi Lambu Mangkurat dan ternyata memang tidak lepas dari kaitannya dengan kerajaan Banjar yang kemudian ternyata memberikan kontribusi terutama di dalam bidang pendidikan. Untuk itulah tema itu yang kemudian juga menjadi bahasan dan sorotan kita pada hari ini, yakni ada Bapak Dr. Andes Humaydi MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita bicara mengenai hari ini peran Kesultanan Banjar dalam pendidikan di Kalimantan Selatan. Kita ingin mendengar terlebih dahulu Pak sebagai pembuka. Begitu banyak kemudian juga sejarah, cerita, riwayat yang kemudian juga menceritakan bahwa hal-hal yang sifatnya pendidikan bagi orang Banjar pada umumnya begitu diutamakan. Dan ini kan istilahnya cukup berbanding terbalik dengan kondisi yang ada. Mungkin nanti kita bahas sedikit Pak ya, dengan keadaan kondisi sekarang yang istilahnya pendidikan seringkali bagi masyarakat yang di area dalam begitu bahwa menganggap bahwa pendidikan itu tidak dianggap terlalu penting begitu. Baik itu bagi laki-laki apalagi bagi perempuan. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut tapi kita ingin mendengar terlebih dahulu pembuka dalam tema yang kemudian juga sangat menarik ini untuk membuka wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya langsung saja gitu ya, karena sudah dibuka oleh pembawa acara. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Nah, saya di sini ingin langsung bahwa kalau kita menelusuri sejarah, sungguhnya Kesultanan Banjar itu banyak punya sumbangsih dalam pengembangan pendidikan Islam di Kalimantan. Mungkin sejak awal gitu ya, ketika Kesultanan Banjar itu berdiri sekitar awal abad ke-16 dan pertengahan abad ke-16 itu ya. Itu Kesultanan Banjar berdiri, kemudian sekitar 3 sultan itu mereka berada di Banjarmasin, waktu itu di daerah Kuin gitu ya. Jadi mulai Pangeran Sultan Suryansah, Sultan Rahmatullah, dan Sultan berikutnya. Itu ibu kota kesultanan berada di daerah Kuin. Kemudian selanjutnya lebih banyak lagi ibu kota ini nanti di daerah Martapura. Pernah di Kayutangi, pernah di Karangintan, pernah di Antasan Senor gitu ya, segala macam itu. Tapi paling lama memang berada di Martapura. Tapi sejak awal sebenarnya ketika Sultan Suryansah menjadi sultan pertama di Kesultanan Banjar, beliau sudah tidak semata-mata kemudian menjadi penguasa politik, tapi sempat juga beliau mulai sudah mengorientasikan soal pendidikan, terutama pengembangan Islam, pendidikan Islam itu. Jadi banyak ketika pendakwah Islam dari Jawa atau Cirebon, katakanlah persisnya itu ya, yang disebut dengan Khatib Dayan itu, beliau kemudian bersama-sama mendirikan masjid yang fungsinya tidak semata-mata untuk beribadah tapi juga untuk lembaga pendidikan. Langsung 5 gitu ya, 5 yang agak seragam bentuknya gitu ya. Yang kita lihat umpamanya masjid di Kuin, lalu ada masjid di Benua Lawas gitu ya, Benua Halat, lalu ada di Berabai itu ya, kalau nggak salah itu yang mirip-mirip tuh ya bentuknya. Nah, itu sebenarnya kan juga sudah merupakan upaya Sultan Banjar pertama untuk mengembangkan pendidikan Islam. Tapi waktu itu memang lembaganya itu tidak semata-mata pendidikan tapi tempat ibadah juga. Di sana disediakan fasilitas pendidikan
diadakan guru-gurunya gitu ya. Nah sampai kemudian sempat banyak kerajaan itu waktu awal-awal pendidikan Islamnya agak menonjol saat itu, mungkin dimensi tasawuf sangat menonjol awal-awal itu ya, sehingga dikenal Kesultanan Banjar itu sebagai kesultanan yang bermadzhab ya, Wahdatul Wujud gitu ya. Bahkan ada salah satu ulamanya itu Samsuddin Al-Banjari namanya, itu menulis kitab Risalah Nur Muhammad gitu ya, yang kemudian dihadiahkan dengan Sultanat Aceh sebagai sebuah karya besar saat itu ya, yang terkait dengan tarekat Satariyah gitu ya, bicara soal Wahdatul Wujud. Jadi kerajaan tempat mazhabnya itu mazhab yang bernuansa batiniyah gitu ya, mazhab wujudiyah namanya, atau Wahdatul Wujud gitu ya. Nah kemudian generasi berikutnya ketika sampai pada Sultan Tahlilullah ini masih mungkin situasi kerajaan keberadaan seperti itu, cuma sudah ada umpamanya Kesultanan Banjar ini dalam hal pengembangan untuk memberikan peran dalam pendidikan Islam itu, raja rupanya punya komitmen mencari anak atau anak masyarakat gitu ya, atau masyarakat yang ada anak-anaknya yang punya kecerdasan lebih gitu ya, itu kemudian diambil untuk ditingkatkan proses pendidikannya. Soalnya saat itu yang sering kita dengar ceritanya itu Syekh Arsyad Al-Banjari kan, ketika kecil waktu itu Tahlilullah sedang berburu sampai ke daerah Lok Bagabang sana, kemudian dia melihat gitu ya kecerdasan Arsyad itu mungkin lebih dari teman-temannya sebaya, sehingga beliau tertarik dan melihat waktu itu Arsyad itu di samping cerdas dalam membaca Al-Quran, Asma Allah, tapi juga pintar melukis gitu ya, melukis pemandangan-pemandangan alam walaupun dengan alat yang sangat sederhana itu. Nah kemudian beliau minta izin untuk pada orang tuanya agar dididik di Kesultanan istana lah gitu ya. Nah di sana di Kesultanan itu kerajaan rupanya sudah menyediakan gitu ya fasilitas pendidikan yang lebih baik daripada yang ada di sekitar masyarakat gitu ya. Jadi banyak guru-gurunya mungkin yang sudah lebih baik kualifikasinya gitu ya. Kemudian juga mungkin fasilitasnya tidak seperti di masyarakat gitu ya, dari majelis biasa saja namanya kan. Nah di sana sudah ada macam-macam fasilitas. Jadi kebutuhan untuk lebih memajukan kecerdasan anak itu disediakan oleh Kesultanan saat itu. Oke. Kesultanan. Sedikit mungkin juga yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang ada di luar sana begitu Pak, mengingat dengan beberapa kota lain istilahnya yang ada di Medan, kemudian juga ada di beberapa kota-kota besar lainnya dan di Pulau Jawa, istana itu kemudian juga masih ada wujudnya. Ya. Walaupun mungkin ada sebagian masyarakat yang istilahnya juga sudah mengetahui akan sejarahnya seperti apa. Tapi ketika tadi disebutkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sedari kecil ibaratnya sudah menjadi orang yang kemudian juga dibidik istilahnya untuk dan dibidik dan dididik, dibina gitu ya, dan dibina begitu untuk kemudian juga akan kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau. Nah namun dengan kondisi seperti ini, istana yang kemudian disebutkan ini sendiri lokasinya itu ada di daerah mana Pak, dan kenapa sampai hari ini ibaratnya kita sulit menemukan peninggalan-peninggalan yang kemudian juga disebutkan. Jadi memang mencari peninggalan artefak atau situs tuh ya untuk di Kalimantan Selatan agak susah. Nah, memang dulu istana tuh mungkin dibangun dari bahan kayu gitu ya, dan sering sekali umpamanya bahaya kebakaran atau kadang sengaja dibakar gitu ya. Itu lalu kemudian tidak meninggalkan sesuatu yang signifikan untuk dikatakan sebagai peninggalan sejarah. Tapi nama-nama umpamanya yang daerah dulu di tempat itu, banyak kalau di Martapura itu ada keraton. Itu kemungkinan daerah situ dulu keratonnya gitu ya. Lalu ada keliling benteng. Nah, umpamanya seperti itu gitu ya. Saya kira itu bisa jadi itu yang daerah. Lokasi di samping itu juga
yang mungkin tetap bertahan itu ada peninggalan bagian dari bangunan kesultanan itu ya seperti masjid dan rumah-rumah adat itu. Nah saya kira itu peninggalan-peninggalan sejarah ya. Makanya kenapa umpamanya di Martapura itu banyak rumah-rumah adat. Betul. Di area Iya, Pasayangan gitu Pak ya. macam-macam tuh ya masih ada. Saya kira itu bisa dijadikan salah satu bagian dulunya itu mungkin situs atau artefak sebuah ibu kota. Karena kalau kita baca sejarahnya yang paling lama tuh di daerah Martapura itu gitu ya. Tapi kemudian kan kita ada berperang dengan kolonial Belanda. Betul. Ya, kadang-kadang untuk tidak meninggalkan bekas itu dibakar istana atau ketika mengalami kekalahan atau Belanda sendiri yang membakarnya gitu ya. Nah, Artinya dengan kondisi seperti itu, nanti kita lanjut berkaitan dengan pola pendidikan yang kemudian juga diajarkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adakah lagi figur lain yang kemudian juga kita masih belum tahu begitu, yang kemudian juga dibina dalam lingkungan Kerajaan Banjar? Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, tentunya di segmen kedua kali ini kita balik lagi kepada pembahasan yang kemudian juga membuat penasaran kita semua adalah berkaitan dengan figur-figur siapa saja selain Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kemudian juga dibina di dalam lingkungan Kerajaan Banjar. Kita mengetahuinya di dalam banyak sejarah begitu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah tokoh yang kemudian juga disebut paling sering istilahnya. Apalagi dengan cerita yang kemudian juga beliau menjadi bagian anggota keluarga Kerajaan Banjar istilahnya. Beliau di mana menikah Pak ya? Dengan salah satu bahkan dua mungkin ya. Dua Jadi dengan ada putri di lingkungan Kerajaan Banjar. Yang tentunya juga menjadi artinya satu kesatuan dalam hal ini ulama dan Kerajaan Banjar terutama dalam penyebaran dan penyiaran agama Islam. Tapi bicara mengenai pola pendidikan yang kemudian juga hari ini begitu besar sejarah tersebut sehingga membuat begitu banyak perubahan terutama di lingkungan Kalimantan Selatan hingga menjadi sampai pada hari ini begitu. Siapa saja selain figur dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kemudian juga dibesarkan di dalam lingkungan Kerajaan Banjar? Memang dalam catatan sejarah itu ya ada 3 sebenarnya ya. Atau mungkin beda umur ya antara ketiga tokoh itu. Makanya ada Abdul Hamid Abulung yang mungkin lebih tua daripada Arsyad Al-Banjari. Dia juga diutus dan disekolahkan juga ke Mekah gitu ya. Ke Mekah. Beliau makamnya saat ini? Makamnya ada di Sungai Batang. Di Sungai Martapura gitu ya, Martapura juga gitu ya. Tapi di sana tuh menurut riwayat beliau ini tidak mencari guru-guru yang terkenal saat itu, tapi beliau mencari Nabiullah Haidir untuk berguru dengan Nabiullah Haidir gitu ya. Karena beliau merasa sudah cukup mungkin pelajaran-pelajaran yang biasa itu ya yang diberikan oleh kerajaan waktu itu, lalu beliau mencari ilmu hakikat gitu ya istilahnya itu. Lalu beliau pokoknya ingin ketemu Nabi Haidir karena di dalam riwayat-riwayat itu Nabi Haidir itu memang sering muncul di Haramain gitu ya. Ketika apalagi Haji Akbar. Haji Akbar itu ketika wukufnya itu pada hari Jumat gitu ya. Nah, itu biasanya akan hadir katanya Nabi Haidir. Nah, Nabi Haidir itu kan sosok yang kalau kita ketemu tuh jempolnya itu nggak ada tulangnya. Nah, dan kalau kita bertemu katanya tuh langsung kita bisa minta doakan. Kita doakan dan doa Nabi Haidir ini mustajab. Mustajab. Apa aja gitu ya yang kita mintakan mustajab gitu. Bahkan mungkin apalagi sampai berguru gitu ya. Nah, orang Kalimantan Selatan tuh secara umum punya kepercayaan yang sangat tinggi terhadap Nabi Haidir, Nabi Allah Haidir itu. Jadi yang pertama tadi Syekh Abdul Hamid. Hamid. Kemudian agak generasi sedikit di bawahnya tuh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari gitu Datuk ya. Kelampayan. Lalu kemudian ada juga di bawah Arsyad Al-Banjari namanya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang sekarang kubahnya tuh ada di Tabalong gitu ya, di Tabalong. Syekh Muhammad Nafis berarti keturunan dari Syekh Nafis ini malah keturunan bangsawan kerajaan gitu ya. Dia mungkin salah satu pegustian yang
uh, istilahnya itu pintar di dalam lingkungan kerajaan gitu, sehingga lalu disekolahkan sampai ke Haramain itu. Jadi ceritanya ketika sudah dididik, dipersiapkan gitu ya, dan memang itu memang meningkatkan kualitas untuk siap sekolah ke Haramain gitu ya, di kerajaan ini dipersiapkan sudah, maka diberangkatkanlah. Jadi Kesultanan waktu itu luar biasa, tidak saja membiayai beasiswanya sampai 3 kesultanan gitu lah, Arsad Al-Banjar itu ya membiayai itu sampai dia pulang gitu ya. Kemudian di sana disediakan fasilitas, ada asrama namanya Barhat Banjar, jadi pemondokan lah gitu ya, untuk orang-orang Banjar yang menuntut ilmu di sana. Nah kemudian selama di sana juga dibiayai gitu ya, dibiayai oleh Kesultanan, ongkos-ongkosnya. Jadi disuruh belajar aja lah gitu ya, suruh belajar saja. Tapi juga ketika di sini sudah dipersiapkan, jadi persiapan secara kualitas, apa istilahnya, mutu dari persiapan untuk bisa beradaptasi cepat di Haramain pendidikannya gitu ya. Di samping juga biaya-biaya itu ditanggung oleh Kesultanan. Nah, sehingga Arsad ketika di sana tuh tidak memikirkan yang lain-lain, betul-betul untuk ilmu gitu. Baik, artinya Masya Allah begitu Pak ya. Dengan kemudian juga fasilitas yang didapat dari dana yang istilahnya dikelola oleh kerajaan, untuk kemudian juga dialokasikan untuk biaya pendidikan yang pastinya saat itu juga bukan hal yang murah, apalagi dengan puluhan tahun begitu Pak ya, yang sampai berganti 3 kesultanan. Nah dengan kondisi seperti itu Pak, sejauh mana sebenarnya secara riwayat atau kemudian juga cerita sekembalinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Jadi dia sekitar 30 tahun gitu ya menuntut ilmu di Haramain itu. Haramain itu artinya Makkah dan Madinah. Di Makkah itu beliau mungkin sekitar 25 tahun gitu ya. Kemudian 5 tahun di Madinah gitu ya. Di Madinah menuntut ilmunya itu. Nah, lalu ketika pulang itu dipersiapkan lagi oleh Kesultanan, diterima gitu, disambut luar biasa, lalu dibiarkan untuk terlibat ya dalam kebijakan-kebijakan kerajaan Kesultanan. Lalu beliau juga diberi tanah ya untuk buka babat hutan lah gitu ya, Arsad ini, untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang nanti namanya Dalam Pagar. Nah itu awal-awal difasilitasi juga oleh kerajaan itu. Bahkan kemudian Raja saat itu sekaligus menjadi murid beliau gitu ya, yang pertama gitu ya, itu Sultan Tahmidullah II itu. Nah, langsung jadi muridnya. Sehingga dengan Arsad ini hubungan bukan sekedar hubungan ada keluarga, tapi juga hubungan guru murid gitu ya, yang luar biasa. Sehingga kerajaan Kesultanan Banjar waktu itu memang bisa dikatakan punya budaya keterpelajaran gitu ya. Hampir bukan saja di masyarakat keraton yang terpelajar, tapi juga sampai ke tingkat masyarakat gitu ya. Jadi di keraton tuh Arsad berperan membangun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan meningkatkan kualitas gitu ya, keberagamaan dari kalangan istana, tapi sekaligus ketika dengan Dalam Pagarnya dia meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Artinya yang perlu dipahami oleh masyarakat di sini bahwa kerajaan Banjar tidaklah kemudian juga tokoh-tokohnya dapat dikesampingkan begitu saja begitu Pak ya. Bukan hanya istilahnya dalam hal ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari istilahnya mendapat sokongan dan dukungan dari kerajaan Banjar yang sepatutnya mungkin bukan hanya bagi keturunannya saja yang istilahnya menggaungkan untuk cinta kepada para aulia-aulianya, istilah para pendiri, para sultannya. Tapi yang kemudian juga menjadi menarik hari ini Pak, begitu banyak kerajaan Banjar, kemudian juga para sultannya, para keturunannya, yang istilahnya dikenal di masyarakat adalah makamnya pun juga berkeramat gitu Pak. Nah, sejauh mana sebenarnya keterpelajaran bagi para raja-raja, pemimpin-pemimpin dulu dan para keluarga-keluarganya, sehingga murid-muridnya saja istilahnya, atau orang-orang yang ada di lingkungan itu saja itu begitu dimuliakan di dalam selama hidup dan di akhir hayatnya. Perlu diketahui ya, ketika Arsad itu sudah istilahnya sangat berperan
lalu menjadikan umpamanya Kesultanan Banjar tuh bermadzhab Syafi'i gitu ya, resminya gitu ya. Jadi agak orientasinya ke fikih, tidak lagi yang ke tasawuf gitu ya. Nah, itu semakin luar biasa tingkat mutu kependidikan masyarakat Banjar mulai dari istana sampai masyarakatnya. Bahkan bisa dikatakan kan zaman itu kan mulai tumbuh ya kesultanan Banjar, kesultanan Islam di mana-mana kan, termasuk di sekitar Kalimantan, mulai Kutai Kartanegara, Kerajaan Grogol, Pasir gitu ya, lalu Kota Waringin. Ya. Nah, itu membutuhkan orang-orang terutama dalam lingkungan kerajaan tuh, terutama mufti dan qodhi gitu ya. Nah, itu sumbernya diambil dari Kesultanan Banjar rata-rata. Dan diutus resmi gitu kan, ke Pontianak. Banyak sekali yang dari hasil pendidikan yang dengan arsat baik di istana maupun dalam pagar itu ya, menghasilkan ulama-ulama besar yang bisa diutus, diangkat jadi mufti, jadi qodhi, dan tersebar di seluruh Kalimantan gitu ya, Kalimantan waktu itu, sehingga bisa dikatakan Bansin waktu itu pusatnya orang-orang terpelajar keislaman yang luar biasa. Masya Allah. Bahkan saya sebutkan sekitar abad 18 itu ya, itu dikatakan oleh Karel Steenbrink, ini tokoh Belanda, itu mengatakan bahwa pusat peradaban Islam Melayu itu saat itu berada di Kalimantan Selatan. Masya Allah. Dan itu yang harus kita pegang teguh agar kondisi seperti ini tidak tergerus oleh zaman. Bicara mengenai zaman begitu Pak, banyak hari ini kita mengenal bahwa ucapan-ucapan atau kemudian juga ungkapan-ungkapan dari orang tua atau dari keluarga, apa uyu sekolah gitu, mending kawin aja, atau misalnya hal-hal yang seperti itu, yang sebenarnya ini kan tidak ada lihati misalnya Kai atau Nini yang harus sekolah tapi bisa selesai ini, tapi bicara mengenai sejarah seperti ini tadi, ternyata pendidikan itu sangat diutamakan. Bagaimana nanti sebenarnya kita sebagai masyarakat Banjar untuk kemudian juga menghidupkan yang namanya peradaban Islam yang kemudian juga menjunjung tinggi akan pendidikan, salah satunya untuk tetap bisa bertahan dan bahkan terus bisa lestari istilahnya. Kita akan kembali nanti Pak ya, kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis kita. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Pendidikan yang seringkali menjadi masih dalam perdebatan istilahnya di lingkungan kita, di lingkungan Kalimantan Selatan, Banjar pada khususnya. Bicara mengenai pendidikan, ternyata memang orang dulu yang kemudian juga masuknya kerajaan Banjar dan istilahnya agama Islam menjadi landasan bagi kerajaan Banjar setelah berhasil ditaklukkan untuk kemudian juga dibantu oleh Khatib Dayan begitu saat itu gitu Pak ya, yang menjadi sejarah yang luar biasa sampai hari ini, yang harusnya mungkin ini sebagai edukasi juga bagi seluruh para generasi muda agar tahu sejarahnya begitu Pak ya, agar kemudian juga bukan hanya tahu nama, tahu tempat, tapi juga memang betul-betul memahami sejauh mana sejarah itu kemudian juga hadir di tengah-tengah Banua kita tercinta. Mengingat dengan kondisi pendidikan ini sangat luar biasa digaungkan dan kemudian juga sangat besar-besaran digelontorkan dana kerajaan untuk alokasi pendidikan. Melihat dengan situasi hari ini Pak, walaupun secara regulasi pemerintahan kita Republik Indonesia sudah menggratiskan istilahnya untuk sekolah negeri bagi SD, SMP dan juga SMA ya, walaupun ada masih beberapa hal yang istilahnya bayar dan lain sebagainya untuk seragam dan lain sebagainya, tapi itu memang menjadi kewajiban bagi yang sekolah. Tapi mengingat dengan perspektif dan landasan berpikir bagi masyarakat itu kan yang paling utama ya Pak ya. Ibaratnya kalaupun digratiskan, kalau misalnya orang tidak ada yang mau sekolah pun juga itu rasanya sia-sia. Nah dengan kondisi seperti ini Pak, sejauh mana sebenarnya pergeseran perspektif atau sudut pandang seseorang terhadap pendidikan, padahal secara historiknya ini sudah luar biasa dalam hal pendidikan.
Apa yang melatar belakangi dan perubahan itu Nah, semua? kita lihat dulu ya komitmen dan komitmen serta aspirasi masyarakat Banjar dulu yang begitu tinggi tentang pendidikan itu ya. Saya kira memang harus diwarisi gitu ya, direvitalisasi. Seperti kalau bisa banyak kita ketika zaman kolaborasinya antara Arsyad dengan Kesultanan itu ya. Jadi bisa dikatakan dari Kesultanan sendiri memperoleh sumbangsih dari Arsyad untuk menjadi orang yang terpelajar, sehingga salah satu sultannya seperti jadi ulama gitu. Jadi Sultan Sulaiman itu raja yang ulama, sultan yang ulama. Betul. Demikian juga Arsyad Al-Banjari karena saking berperannya di kerajaan itu, posisi dia itu seperti posisi kedua ya, kayak di Dewan Mahkota itu. Jadi dia menjadi suatu bisa dikatakan ulama yang sultan juga gitu ya. Karena dia sangat berpengaruh di kesultanan itu, sehingga bisa membuat kebijaksanaan yang mempengaruhi kebijakan sultan gitu ya. Umpamanya dalam soal peradilan agama banyak ya. Itu dia meminta pada sultan waktu itu Tahmidullah untuk membuat sandaran gitu ya, atau kitab undang-undang. Lalu beliau menulis Sabilal Muhtadin itu. Tapi Sabilal Muhtadin itu hebatnya itu ditulis cuma 2 tahun. Sederhana gitu dengan kitab yang begitu tebal tuh ya, untuk menyelesaikan perkara hukum. Tapi memang Arsyad nih waktu itu kecerdasannya mungkin Di luar rata-rata. di atas rata-rata, di atas rata-rata gitu ya. Bahkan kalau kita kenal di Haromen sendiri dia menonjol ya. Dia kan berempat sekawan ya. Jadi ada kawannya Abdus Samad Al-Palembangi, lalu ada Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi, ada Abdul Wahab Bugis. Nah, dia dijadikan pemimpin 4 sekawan itu. Di samping itu kehebatan dia itu, dia juga mengajar itu bukan semata-mata ya, mengajar manusia. Ada juga mengajar bangsa jin. Nah, bangsa jin itu bahkan kemudian bahadam atau menjadi istilahnya itu menghamba dengan beliau. Sehingga ketika beliau pulang tuh ikut ke sini. Yang dikenal dengan kalau orang Banjar namanya Datu Baduk. Nama aslinya Badakut Almina gitu ya. Ini bangsa jin yang dari Haromain sebenarnya ikut ke sini. Dan ini Sampai jangan turun-temurun. jangan disalahartikan bahwa misalnya Datuk Kelampayan bersahabat dengan jin gitu Pak ya. Memang dia menghamba berguru gitu ya jinnya itu. Saking ketinggiannya ilmu Iya, yang ilmunya. kemudian juga beliau miliki. Nah, jarang kan ulama pada zamannya sendiri itu yang bisa mengajar bangsa jin kan. Itu sudah kelihatan namanya itu. Jadi kita memang harus bangga dengan beliau itu ya. Tidak semata-mata itu, di samping juga beliau ini kalau kita lihat dari sisi pendidikan, umpamanya beliau sangat berperan mengembangkan pendidikan informal dalam rumah tangga. Cara mendidik keturunannya itu jadi orang terpelajar semuanya. Kemudian secara formal dia mendirikan dalam pagar itu. Di sana perjalanan waktunya dalam pagar itu pernah menjadi bukan saja pusat pendidikan Islam, tapi juga pusat ekonomi berkembang di sana. Bisa membiayai sendiri gitu ya. Rata-rata dulu santri-santri yang ada dalam pagar itu kalau ingin melanjutkan ke Haramain itu mudah, karena mereka sudah kaya gitu macam-macam. Nah, karena jadi lumbung padi juga di sana gitu ya. Betul. Kemudian dalam pendidikan non formal di masyarakat gitu ya, beliau kemudian memang menjadikan masyarakat ini terpelajar dengan karya-karya beliau yang banyak gitu ya. Jadi kitabnya itu tidak Sabilal Muhtadin saja, tapi ada Tuhfatur Ragibin dalam bidang tauhid, ada Qaulul Muhtasar bidang tasawuf, lalu Kanzul Ma'rifah. Nah, jadi intinya kecerdasan beliau ini bukan hanya berlandas satu bidang saja, iya. tapi seluruh bidang beliau kuasai. Bahkan juga pernah disebutkan begitu Pak ya, beliau mengubah arah kiblat. Iya, itu juga kecerdasan yang ada di Jakarta waktu itu kecerdasan dari fikih mistik lalu dirubah menjadi fikih yang saintifik gitu ya. Jadi orang dulu kan kiblat itu asal para walinya mengiyakan itu sudah cukup. Kalau beliau nggak cukup tuh lagi harus dihitung juga secara saintifik gitu ya. Sehingga lalu fikih zaman beliau tuh dikatakan ada yang baru saja selesai dari Prancis itu ya. Dia mengatakan bahwa Arsyad Al-Banjari pelopor melahirkan fikih yang saintifik itu. Sebelum beliau tampil itu fikih yang ada nih fikih yang mistik. Masya Allah. Jadi
patut berbangga istilahnya, Ya. kita menjadi orang yang ada di tanah yang sama, Ya. yang kemudian juga beliau hari ini masih, walaupun istilahnya sudah ratusan tahun yang lalu, tapi jasa yang kemudian juga beliau keluarkan hari ini begitu banyak, kitab-kitabnya yang kemudian diajarkan para tuan guru, begitu Pak, yang kemudian juga Sampai sekarang diajarkan. ya. Betul, betul. Nah, dengan kondisi seperti itu Pak, apa sebenarnya refleksi bagi masyarakat yang kemudian juga ingin setidaknya memberikan kontribusi di era saat ini? Kerajaan Banjar istilahnya sudah Tenggelam lah katakan, atau tidak ada lagi ya. betul, dalam hal keturunannya memang ada yang kemudian juga melestarikan kembali Sultan Heru Saleh untuk kemudian juga mengumpulkan mengumpulkan para teman-teman keturunan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga masyarakat memang sangat perlu bahwa hal-hal yang seperti ini, banyak yang istilahnya masyarakat beranggapan bahwa orang dulu kalau jadi pemimpin pasti wali. Nah, hal-hal seperti itu kan memang terbukti bahwa Sultan Sulaiman rahmatullah yang kemudian juga melahirkan Sultan Adam Al-Wasiq Billah, dan kemudian juga begitu banyak lagi keturunan-keturunan lain yang kemudian juga begitu alim dan kemudian juga begitu bijaksana sebagai pemimpin. Bagaimana sebenarnya masyarakat menyikapi dan mengetahui akan sejarah ini begitu Pak? Ya, saya kira dalam kajian sejarah itu kita bisa mengulang sejarah masa lalu. Kemasan itu ya, kalau kita bisa melakukan kajian yang kritis terhadap kejadian masa lalu, bisa mengulang kita kemasan masa lalu. Diambil spiritnya, kemudian semangatnya gitu ya. Umpamanya kalau kita katakan dulu komitmen kesultanan itu luar biasa tingginya terhadap aspirasi pendidikan itu. Nah, ini kan menggambarkan raja itu kan pemimpin gitu ya. Saya kira birokrat gitu ya, birokrasi. Kemudian macam-macam pemimpinan formal maupun informal itu bagaimana kembali menghidupkan komitmen pendidikan tuh seperti yang dilakukan oleh Kesultanan Banjar. Karena biasanya dari kesultanan ini diteladani oleh masyarakatnya kan. Betul. Nah, ini karena mungkin waktu itu terjadi keruntuhan kesultanan gitu ya. Lalu aspirasi tidak terlihat lagi, sehingga di masyarakat juga menurun. Dulu kan ketika kerajaan melakukan itu, lalu di masyarakat itu hampir punya komitmen pendidikan luar biasa. Jadi kalau ada anak cerdas di sebuah kampung itu sekampungan membiayai. Nah, lu ingat tuh ada di Teluk Tiram tuh Mualim Syukur ya, ulama besar itu. Itu namanya sekolahannya itu ada kuitannya zaman duiti. Masyarakat sekampungan 17 tahun di Mekah kan. Masya Allah. Artinya jadi waktu itu masyarakat tuh luar biasa keterpelajarannya tuh ya untuk melakukan pendidikan terhadap orang-orang yang punya kecerdasan. Dan itu yang menjadi PR hari ini. Iya. Bukan hanya istilahnya masing-masing, karena kan hari ini sudah mulai bergeser ya Pak ya. Jadi individualis gitu individualis yang kemudian juga begitu luar biasa. Bahkan orang yang ingin menuntut ilmu saja seringkali ada saja hal-hal yang menjadi bahan untuk perbincangan, diejek dan lain sebagainya. Artinya dengan kondisi seperti itu, paling tidak ketika kita tidak mampu untuk kemudian juga menjadi salah satu orang yang ada di lingkungan pendidikan itu, minimal kita mendukung secara moral dan doa gitu ya Pak ya. Bagi mereka yang istilahnya memiliki kecerdasan dan memiliki kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, apalagi di dalam ilmu yang kemudian juga diambilnya insya Allah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Peran Kesultanan atau Kerajaan Banjar untuk bidang pendidikan ternyata begitu luar biasa dalam kontribusi untuk mendorong bagi para figur-figur yang ada di Banua kita tercinta untuk bisa menuntut ilmu di Haramain, Makkah dan juga Madinah. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, Makkah dan Madinah, dua tempat yang kemudian juga menjadi rujukan. Kita tahu memang tidak ada tempat yang sebanding dengan tempat tersebut, begitu Pak ya. Tapi apakah memang kalau dulu begitu rujukan utama pendidikan itu
memang ada di dua tempat tersebut, Ya. terlebih untuk menuntut ilmu agama, atau ada opsi lain sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya kan umpamanya ada hadis Nabi itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Tentu ini pengertiannya secara simbolik. Menuntut ilmu tuh boleh kemana saja asal itu lebih baik, lebih maju gitu ya. Kemana aja. Jadi sekarang tuh memang bisa tersebar di mana yang maju. Kalau di Amerika maju ya kita sampai ke Amerika ilmunya. Jadi tidak ada yang salah Tidak ada yang dengan salah, menuntut ya. ilmu, apalagi di tempat-tempat yang kita Ya. belum asing begitu Ya, Pak ya. kan kita dikenal ya sekarang itu ya soal mungkin referensi keilmuan kita luar biasa, Islam ini peninggalannya gitu ya. Betul. Tapi mungkin ketinggalannya dalam metodologi kan. Nah, metodologi itu mungkin perlu kita lalu mengkaji atau memperdalam ilmu-ilmu yang ada di luar negara-negara Islam seperti Amerika, Eropa, secara umum itu. Nah, Adanya integrasi antara ilmu alam dan ilmu agama itu tadi yang sangat diperlukan hari ini. kasihkan keilmuan. Mhm. Nah, memang tadi itu ya yang paling penting itu bagaimana pemerintahan kita itu terutama pimpinan daerah dia punya komitmen seperti Kesultanan Banjar dulu gitu ya, dialokasikan Betul-betul pendidikan ini, dialokasikan. ya, dana pendidikannya, fasilitasnya gitu ya, kemudian mungkin para guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas kebermutuan keterpelajarannya itu yang ada di sini gitu ya. Jadi betul-betul dialokasikan untuk kemudian juga meningkatkan mutu dan kualitas anak bangsa istilahnya di setiap daerah masing-masing. Daerah masing-masing kepala daerahnya kan bupati gitu ya. Betul. Artinya dengan Ya. kondisi seperti itu ketika Ya. kita mendengar sejarah emas dan sejarah berjayanya kerajaan Banjar dengan begitu banyak hal-hal yang menarik pada zamannya, kemudian bisa kita revitalisasi hari ini begitu Pak ya. revitalisasi, ya. Untuk kemudian juga bisa dihidupkan kembali Kembali. dengan semangat dan spiritnya paling Yang tidak. sama iya, memang situasinya kan beda. Nah, tentu di situ ada perbedaannya gitu ya. Tapi spirit itu harus tetap ada. Yang menjadi hal pembeda sebagai pertanyaan terakhir saya Pak, agar istilahnya juga tidak disalahartikan bahwa tututlah ilmu sampai ke negeri Cina, seringkali juga banyak yang kemudian terjerembab atau istilahnya pada saat selesai dari negara-negara yang kemudian juga memang mayoritasnya bukan Islam, Ya. agama di sana, seringkali banyak hal-hal yang kemudian juga disalahkan dalam hal pembiasaan, kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, makanya Bagaimana? kan ya Arsat Al-Banjari kan memang lalu di daerah kita ini mempersiapkan supaya mereka ketika belajar ke sana tuh mengambil ilmu Pondasinya aja, itu ya, sudah tidak mengambil budayanya gitu loh. Kan Arsat dulu kan walaupun dia 30 tahun, gitu ya, betul. itu ilmunya saja yang diambil di Arab tuh. Tidak kebudayaan Arabnya gitu loh. Pulang dia sangat menghargai budaya lokal gitu kan. Sebaliknya justru Pak ya, yang baik-baik. Bahkan mereka di sana promosikan kehebatan daerah gitu ya. Jadi mereka berempat itu mempromosikan bahasa Arab Melayu sehingga menjadi bahasa kedua di Haramain. Luar biasa kan? Betul, betul. Nah, kita mestinya punya mental seperti itu, punya etos ilmu, lalu punya semangat untuk memproduksi ilmu. Jadi bukan kita ke sana kemudian juga menyalahkan sekembalinya yang ada di sini, tapi justru bagaimana caranya kita yang berasal dari sini pada saat ke sana mempromosikan sedemikian rupa agar orang ke sini dan kemudian juga semakmur itu daerah yang kemudian juga berasal kita. Luar biasa sebenarnya itu. Nah, itu yang kita harus sekarang tidak kita miliki. Mentalitas etos ilmu yang kita yakin punya kita nih bagus gitu ya, benar gitu ya, yang bisa dipromosikan. Di samping juga kita ingin produksi ilmu itu. Kita tidak jadi konsumen saja dari keilmuan orang lain. Dan tentu itu menjadi PR bagi kita, bagi pemimpin daerah, bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Terakhir yang ingin disampaikan dalam closing statement, kesimpulan kita pada hari ini. Ya, saya kira kita tingkatkanlah semangat komitmen keilmuan kita ya dari berbagai segmen gitu ya, baik di pemerintahan, mungkin para saudagar gitu ya, para masyarakat umumnya gitu kan, untuk berkomitmen dalam soal pendidikan itu. Mungkin bisa ditiru masyarakat Bugis gitu yang luar biasa gitu ya, untuk mendukung orang-orang yang cerdas untuk sekolah sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya gitu ya. Kemudian pulang tuh difasilitasi dan segala macam tuh. Sama seperti kita di Kesultanan Banjar dulu, kita mengutus orang-orang cerdas
untuk menggali ilmu setinggi-tingginya, kemudian ketika pulang difasilitasi sedemikian rupa, bukan dianggap saingan gitu ya. Nah, kita kan kadang-kadang tuh sering pimpinan yang sudah merasa mapan ini ketika datang yang baru merasa terancam. Nah, padahal kan mestinya itu bukan merasa terancam, itu menjadi investasi gitu ya untuk kemajuan ke depan. Jadi perasaan-perasaan salah seperti itu setidaknya jangan ada sampai ada Ya, lagi saya di kira saat itu ya. ini gitu Ya, Pak ya. ya. Keterancaman yang Ya. dianggap menjadi pengganggu Ya. bisa digeser dengan investasi Iya, yang investasi. sudah disiapkan untuk Kan kita proses banyak pendidikan. sekarang tuh ya, ada yang unggul-unggul kita yang kaum muda ini tidak dapat fasilitas, bahkan dianggap bersaingan, lalu mereka berkembang di Jogja, diambil Jogja yang memang senang sekali mengambil orang-orang unggul tuh untuk dijadi investasi. Betul, dan Jakarta. jangan sampai keduluan orang istilahnya untuk melihat potensi-potensi yang Iya. ada di daerah. Ya, kita daerah sini yang harus cerdik ya, mencari orang-orang yang cerdas itu untuk difasilitasi, dan saya kira itu ya. Jadi orang-orang yang terpelajar, yang tinggi-tinggi itu, yang mungkin nanti di zaman kesultanan tuh seperti Arsat, itu harus difasilitasi. Jadi Jangan hak yang dibiarkan. sama bukan lagi kepada mereka yang memiliki istilahnya privilege atau kemudian juga dari segi jabatan orang tua atau uang yang dimiliki, tapi juga segala orang yang kemudian juga memiliki kecerdasan ini sendiri, agar betul-betul dimanfaatkan kecerdasannya kepada arah yang positif sehingga bisa menjadi investasi untuk mutu kualitas generasi bangsa. Yang penting juga ya, saya kira etos ilmu itu, jadi al ilmu nurun ya, yang menjadi pepatah orang Banjar itu perlu dipegang kembali itu, di komitmen. Kemudian ada al ilmu bila samarin, bila amalin kasajari bila samar gitu ya. Ilmu itu kalau tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, orang Banjar dulu sangat ya, itu luar biasa antara menuntut ilmu dengan mengamalkannya gitu ya, mempraktekannya. Jadi ilmu, amal, dan adab yang tentu menjadi bagian yang paling utama untuk diri seseorang, dan insya Allah itu juga menjadi PR bagi kita semua sampai akhir hayat, karena Sama tidak doa ada kita juga ya, doa kita sering kan dulu tuh kerada ilmunya nih, jadi mudahan anak nih beruntung betuah gitu ya. beiman buntung betul. Beiman beruntung betuah, misalnya beiman, ilmu beruntung betuah misalnya. Jadi ilmunya itu harus dimasukkan di situ. Oke, jadi bisa ditambahkan lah Ditambahkan, istilahnya. jangan Pada saat beiman beruntung betuah aja. Betul, Beiman, ilmu beruntung betuah gitu lah. Masya Allah, insya Allah, yang kemudian juga menjadi harapan bagi anda seluruh para generasi muda, generasi anak-anak kita, insya Allah. Terima kasih Ya. Pak Humedi, terima kasih juga bagi Sama-sama. para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini, dan semoga dari apa yang disampaikan insya Allah memberikan bermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Dan akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.